Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. 10 cara untuk menciptakan kualitas waktu kebersamaan yang baik dengan anak-anak Anda. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, adalah sebuah keharusan bagi setiap ayah atau setiap orang tua untuk menciptakan waktu kebersamaan yang indah, yang berkualitas bersama dengan anak-anak kita. Mengapa? Oleh karena the best gift for our children is time. Hadiah terbaik buat anak-anak kita adalah waktu kebersamaan. Kebanyakan dari kita sebagai kaum ayah atau sebagai ibu, kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang namanya bekerja, mencari nafkah, atau pelayanan kadang-kadang. Sehingga kadang-kadang kita tidak lagi memikirkan pentingnya waktu bersama-sama dengan anak-anak kita. Padahal kita mengetahui bahwa anak adalah warisan dari Tuhan. Dan kita bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita sehingga mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan menemukan panggilan hidupnya. Berikut ini adalah sebuah tips dari seorang yang bernama Dave Clason yang mengajarkan kepada kita 10 cara untuk kita bisa menciptakan kualitas waktu dengan anak-anak kita. Yang pertama, apabila kita ingin menciptakan kualitas waktu yang baik bersama-sama dengan anak-anak kita di tengah-tengah kesibukan, maka yang bisa saudara lakukan ialah ajaklah anak Anda di dalam perjalanan. Misalkan saudara sedang mengemudikan mobil menuju ke satu tempat atau ada acara di mana saudara bisa ada waktu senggang untuk mengajak anak saudara. Kenapa tidak libatkan anak-anak saudara, izinkan mereka menumpang mobil saudara, kemudian sementara saudara dalam perjalanan menuju ke tempat itu, saudara bisa bercakap-cakap, saudara bisa berbicara, saudara bisa mendengar mereka, dan di dalam perjalanan itu akhirnya saudara bukan memboroskan waktu, tapi menggunakan waktu untuk anak-anak saudara. Hal yang kedua yang saudara bisa lakukan untuk menciptakan kualitas waktu yang baik dengan anak-anak saudara ialah dengan memberikan sebutan-sebutan atau nama-nama khusus terhadap anak saudara. Hal yang kedua yang saudara bisa lakukan untuk menciptakan kualitas waktu kebersamaan yang baik dengan anak saudara adalah dengan memberikan nama singkat kepada anak saudara. Misalkan saja saudara bisa memberikan nama A dengan sebutan si bunga, atau si B dengan sebutan hai si pandai. Nama-nama seperti itu akan menolong saudara dengan anak saudara untuk betul-betul akhirnya seperti akrab. Karena dengan sebutan itu saudara sebetulnya sedang memberikan sebuah julukan yang seperti apa yang saudara harapkan. Saudara menyebut si A, anak saudara, dengan si pandai. Karena saudara tahu anak itu pandai. Dan akhirnya saudara betul-betul menaruh pengharapan suatu saat anak itu akan jadi pandai. Sebutan itu sendiri sudah membuat anak itu secara pribadi merasa tersanjung. Hal yang ketiga, aturlah sebuah jadwal tersendiri bersama dengan anak saudara. Caranya bagaimana? Caranya ialah atur satu waktu di mana saudara hanya berdua dengan anak saudara. Kalau saudara punya anak 3, mungkin saudara membuat jadwal dengan si Yohanes jam berapa, dengan si Deborah waktunya hari apa dan jam berapa, dengan si Tuti jam berapa dan hari apa. Di dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, biasanya kalau bisa usahakan tidak ada handphone yang berbunyi, tidak ada gangguan-gangguan yang bisa mengganggu pembicaraan dan pertemuan Anda dengan anak Anda. Oleh karena itu usahakan supaya Anda memberikan jadwal atau Anda mengatur waktu kapan dan di mana dan pada hari apa. Hal ini akan dihargai oleh anak-anak Anda. Hal yang berikutnya ialah saudara bisa berusaha untuk bisa makan bersama-sama dengan anak. Aturlah waktu sehingga bisa makan siang bersama-sama di rumah atau barangkali ajak anak Anda makan ke restoran. Sesekali ajak mereka untuk makan makanan-makanan yang barangkali mereka belum pernah makan. Tujuannya ialah supaya ada waktu bersama-sama.
sehingga pada waktu saudara makan bersama dengan anak-anak, saudara juga bisa mendengar apa cerita kehidupan mereka. Mungkin ada anak-anak yang mau menceritakan mengenai pengalaman di sekolah, pengalaman pada waktu ikut camping, pengalaman pada waktu dia ikut bermain atau berlomba. Dan pada waktu mereka menceritakan itu saat makan bersama, Anda bisa menangkap isi hati anak-anak Anda. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Hal yang berikutnya yang saudara bisa melakukan untuk menciptakan kualitas waktu bersama dengan anak Anda ialah bermain bersama. Saudaraku, kadang-kadang saya harus bermain bersama dengan anak saya yang masih 5 tahun namanya Timothy. Kalau dia sudah mulai bermain dengan mainannya seperti Lego, saya kadang-kadang ikut bermain dengan mereka. Pada waktu Timmy dengan Irene sedang coba membuat rumah-rumahan, saya ikut bermain dengan mereka. Dan mereka begitu senang. Mengapa? Karena mereka pikir ayahnya memperhatikan mereka. Ayahnya betul-betul menaruh waktu buat mereka. Ajaklah anak Anda untuk bermain-main bersama. Mungkin saudara kalau yang sudah dewasa, anak-anaknya sudah dewasa, mungkin bagi saudara-saudara yang anaknya sudah dewasa, bisa main bersama-sama, bisa barangkali naik sepeda bersama-sama, atau barangkali berenang bersama-sama, main sepak bola bersama-sama, atau melakukan kegiatan permainan yang memang sudah menjadi hobi anak-anak remaja. Hal yang lain yang saudara bisa lakukan untuk menciptakan kualitas waktu bersama ialah adakan sebuah trip keluarga, perjalanan keluarga. Beberapa bulan yang lalu kami mengadakan perjalanan keluarga ke Semarang untuk mengunjungi orang tua saya yang ada di desa. Dan itu adalah sebuah trip yang sangat mengesankan. Karena selain kami punya waktu bersama-sama dengan anak-anak, kami juga bisa memperkenalkan anak-anak kepada famili, relasi, dan anggota-anggota keluarga yang ada di kampung. Dan itu sangat dikenang oleh anak-anak. Karena itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tujuannya sekali lagi ialah menciptakan waktu kebersamaan. Hal yang berikut yang perlu disadari oleh setiap orang tua ialah menjadi available. Selalu siap sedia untuk menolong anak-anak kita. Mengapa? Pada waktu kita bisa menyediakan waktu dan selalu available, selalu bersedia untuk menolong mereka pada waktu mereka perlu, maka anak-anak akan mendapatkan kesan bahwa mereka adalah penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, belajarlah untuk selalu bersedia memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diberikan oleh anak-anak kita, khususnya berkaitan dengan waktu. Hal yang lain yang bisa kita lakukan ialah buatlah aktivitas yang terjadwal. Sehingga pada waktu kita sudah menjadwalkan aktivitas yang memang dikhususkan untuk anak-anak kita, misalkan main video game yang sudah terjadwal, atau barangkali bersepeda atau berenang bersama yang sudah terjadwal, anak-anak kita tahu bahwa kegiatan mereka dimasukkan di dalam jadwal kehidupan kita, orang tua. Itu juga menciptakan kesan di mana seolah-olah orang tua memperhatikan kehidupan kita. Hal yang berikutnya yang saya yakin penting bagi kita ialah play their games. Kalau anak-anak kita bermain tenis, ikutlah bermain tenis. Kalau anak-anak kita bermain peta umpet, ikutlah peta umpet. Karena dengan ikut bermain permainan mereka, maka anak-anak akan merasakan bahwa kita terlibat secara emosi dengan mereka. Keterlibatan emosi dalam permainan dengan anak-anak kita ini sangat penting sekali. Karena itu akan menciptakan kesan yang sangat mendalam dalam kehidupan anak-anak kita. Masih ada satu lagi. Satu hal yang saya pikir sangat penting untuk kita renungkan ialah berdoalah bersama dengan anak-anak saudara. Berdoa bersama akan menciptakan momen-momen yang sangat indah bagi kerohanian anak-anak kita. Pada waktu kita bisa berdoa, barangkali sebelum tidur berdoa bersama anak-anak saudara, saudara sedang memberikan keteladanan, memberikan contoh bahwa Tuhan itu penting dalam kehidupan. Bahwa doa merupakan sesuatu yang tidak boleh kita remehkan. Nanti anak kita akan belajar hal yang sama. Mereka akan mengamati apa yang kita lakukan. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal tadi yang saya jelaskan adalah penting untuk menolong kita menciptakan
kualitas waktu kebersamaan dengan anak-anak kita. Nah, persoalannya ialah mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, waduh Pak, saya tidak ada waktu. Cari nafkah, cari makan aja sudah susah. Waktu saya sudah kehabisan. Saudaraku, kita yang harus mengatur waktu, bukan waktu yang harus mengatur kita. Kita diberi waktu oleh Tuhan. Dan kita diberikan hak untuk mengatur waktu itu. Kalau kita mau mengikuti kemauan kita, mungkin kita menjadi orang yang akhirnya dipermainkan oleh waktu. Kitalah yang harus mengatur waktu. Oleh karena itu, bagi setiap ayah dan setiap ibu, setiap orang tua, mari kita akan belajar untuk menciptakan kualitas waktu yang baik bersama anak-anak kita. Apa sih yang pada akhirnya akan dikenang oleh anak-anak kita? Bukan uang yang kita berikan, bukan mainan yang kita berikan, bukan harta benda yang kita wariskan, tetapi waktu bersama yang pernah kita jalani bersama-sama dengan mereka. Memori indah yang hidup dalam diri anak-anak kita, itu akan menolong anak-anak kita di kemudian hari untuk hidup bahagia. Kalau di masa kecil mereka bahagia bersama dengan orang tuanya, maka anak-anak kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang bahagia. Pribadi yang bahagia akan mampu membahagiakan orang lain. Sehingga waktu mereka menjadi dewasa, mereka menjadi orang-orang yang juga bisa membahagiakan istri atau suami atau anak-anak mereka. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, Pak, saya ini memang tidak tahu bagaimana saya tidak bisa ini. Waktu saya habis di tempat pekerjaan. Saudaraku, kalau engkau mengatakan seperti itu, stop, katakan itu, ambil sebuah tindakan dan mulai sebuah perencanaan untuk meluangkan waktu bersama dengan anak-anak. Gunakanlah sebuah siasat untuk belajar mencuri waktu di tengah kesibukanmu untuk bisa bersama dengan anak-anak Anda dan istri Anda. Kiranya ulasan ini akan menolong kita untuk memiliki kehidupan keluarga yang lebih baik. Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC 2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org. Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis.